Selamat pagi. Pagi, Pak. Oke. Hari ini kita pertemuan yang keberapa ya? Keempat ya? Keempat, Pak. Oke. Jadi kita akan memulai kelas kita hari ini untuk pertemuan yang keempat. Dan mulai minggu yang lalu kita sudah masuk ke lab. Ya, di mana kemarin lab kita sampai dengan tanggal 20 Januari 2010 ya, tentang membuat faktur pembelian atas tagihan ongkos angkut, yaitu kepada Lintas Arta. Nah, di mana di transaksi di sini bahwa ongkos angkut barang itu ditagihkan tersendiri, tidak seperti biasanya kalau kita memesan barang, harga barang itu kadang-kadang sudah termasuk ongkos angkut atas pembelian apapun atau ongkos angkut atas penjualan ya biasanya, tetapi di sini diperlihatkan bahwa ongkos angkut itu dibayar secara tersendiri atau ditagihkan tersendiri. Nah, di mana atas tagihan ongkos angkut itu tetap dibuatkan nota seolah-olah bahwa dia adalah bagian dari transaksi pembelian. Karena atas transaksi ongkos angkut itu dibebankan kepada semua biaya, ya, ke semua biaya atas semua biaya atas pembelian gitu ya. Jadi ya, ongkos angkut merupakan bagian dari ongkos harga pokok dari transaksinya ya. Jadi suka putus-putus ya. Nah, baik, kita akan meneruskan ke transaksi selanjutnya, yaitu transaksi tanggal 20 juga kebetulan ya, di mana atas pembelian yang pernah kita lakukan ya, atas pembelian yang pernah kita lakukan kita mengembalikan sebagian barang ya yang pernah kita beli ya. Jadi baik, kita akan ke sana. Kita akan buka dulu filenya dengan aplikasi Accurate-nya. Nah, ini adalah posisi setelah adanya transaksi. Nah, di sana kalau menurut aturan ataupun bantuan dari kegiatan di aktivitas pembelian, ya,
pada tanggal 20 Januari tahun 2010 terjadi return pembelian, di mana kita PT Aneka Ragam melakukan pembelian atas barang yang kita beli di Glodok ya dengan nomor faktur return R10 nomor 100 atas pembelian pada tanggal 18 Januari 2010. Dengan faktur pembeliannya sendiri GE 300 untuk produk AC Changhong ya sebanyak 1 buah. Nah, ingat bahwa seperti saya katakan kemarin bahwa monitor akan menyesuaikan dengan kebutuhan atas transaksi. Di sini karena pembelian, aktivitas pembelian, nah di mana salah satunya adalah dari submodul ini kita return pembelian. Nah, dia agak beda tampilannya, seperti saya katakan semua akan menyesuaikan dengan transaksi yang akan kita lakukan. Perhatikan yang mandatori kuning-kuning ini. Nah, kita melakukan pengembalian barang yang kita beli kepada PT Glodok Elektronik. Nah, di sini. Nah, di mana ada beberapa faktur atau kalau lebih dari satu ya, kita lihat di sini kita reserve atau invoice number ya. Receipt barang yang kita terima atau invoice number. Ada berapa barang-barang yang kita terima ada beberapa faktur yang kita terima dari Glodok Elektronik akan muncul di sini. Nah, kebetulan di sini hanya ada satu faktur pembelian yang kita lakukan dengan GE Elektronik, yaitu pada tanggal 18 Januari 2010. Kalau dia lebih dari satu, maka dia akan muncul. Ini kita klik. Maka dia akan di sana. Nah, di sini kita bilang ya. Nah, di sini kita tulis di sini pengembalian. Sebagian barang. Kita memberikan, misalnya kita mengembalikan AC Changhong ya, bulat ya. Nah, di mana yang kita akan beli, yang kita akan kembalikan apa? Nah, di sini akan muncul ya, karena fakturnya itu kan seperti dikata kita pilih ini. Nah, semua dalam modul-modul yang ada terjadi sinkronisasi ya, seperti apa ya, saling berhubungan. Nah, begitu kita klik di sini, kita lihat di sini, dia akan muncul, bukan di sini ya, di sini ya. Nah, kalau di sini kita buat dia tidak akan ada. Tetapi di sini beda dengan pada saat kita membeli barang ya. Nah, kita akan klik di sini. Maka dia akan muncul ada barang-barang apa aja yang kita lakukan pembelian dengan Glodok Elektronik. Nah, di sini. Nah, di sana kita akan lihat di sesuai soal kita mengembalikan AC Changhong CP 09 P3. Kita klik. Nah, dia akan bertanya, apakah kita ingin mereturn ya semua barang. Nah, sedangkan kita bilang kan ini adalah mereturn semua barang atas AC Changhong ya. Sementara kan kita belinya itu berapa dan kita hanya mengembalikan, kita jawab tidak. Maka kita isi di sini. Kalau kita bilang tadi menjawab bahwa semua, maka AC Changhong itu semua akan automatically
muncul di sini. Karena tidak, kita disuruh mengembalikan 1. Ya, di mana kalau kita mengembalikan satu barang, maka di sana include dengan harga, maksud saya adalah include dengan PPN-nya. Ya, klik, tap. Nah, kita mengembalikan 1. Ya, purchase return yang terjadi dengan nomor return number R garis datar 10 garis miring 100 yang terjadi pada tanggal 20.01.2010. Ya, ini dia akan otomatis ya tanggal fiskal. Nah, kita kembalikan. Nah, sudah. Nah, bahwa dari elektronik GE dari Changhong sebanyak 1 dengan harga sekian kita kembalikan include dengan PPN. Ya, sini jangan lupa bahwa di sini kenapa tidak ada nomor fiskal, karena kita tidak tahu dengan apakah pajaknya sudah dibayar apa belum. Ya, dia sudah store PPN bulanannya apa belum. Kalau sudah, kita akan buat. Nah, di sini tidak ada ya. Ingat, beda dengan kita melakukan pembelian, menunya akan muncul-muncul seperti ini, dan return pembelian seperti ini. Ya, oke, kalau sudah, jangan lupa tanggalnya, ya, tanggalnya, nomornya, sudah banyak 1 tanggal 18 R. Kalau sudah, nah ingat, karena tidak ada transaksi yang sama yang di permasalahan yang akan kita lihat di sini, maka kita simpan dan tutup. Kalau kemarin seperti kejadian kemarin karena persis simpan dan baru, ini simpan dan tutup. Ya. Nah, nilai biaya menggunakan nilai return. Jika berbeda dengan harga return, maka selisih akan dialokasikan ke harga pokok pembelian. Nah, seperti kemarin kurs juga, ya, apapun juga. Nah, kalau kita yang seperti ini tidak mau muncul lagi, kita klik ini. Ya, tapi jangan diklik supaya Anda tahu dinamika dari semua transaksi. Oke ya. Nah, itu adalah return pembelian. Nah, kemudian pada tanggal 21 Januari, ya, pembelian dengan diskon barang nominal. Ya. Nah, di mana diskonnya, ingat, beda dengan diskon faktur. Ini adalah diskon nominal. Diskon terhadap barang tertentu mungkin karena kita membelinya ya lebih dari 1 atau lebih dari banyak, ya, atau dia melakukan promosi terhadap barang-barang tertentu, tapi tidak semua diberikan diskon, ya. Jadi dia memberikan diskon dengan barang tertentu. Ini maka disebut dengan pembelian dengan diskon barang nominal, ya, di mana di sana tidak ada syarat-syarat tertentu, ya, bahwa kalau diskon barangnya terhadap apa, nanti kita lihat. Nah, di sana di mana pada tagihan atas diskon tersebut untuk barang mesin potong, ya, besi BND sebesar 0,595% per set. Jadi tidak diskonnya tidak sampai 1% dan per satu satuan, sehingga dia akan merubah harga pembeli. Nah, sementara, nah ini dia nih, ya, ada kasus baru, biaya angkut atau FED yang dia lakukan oleh FedEx dibayarkan langsung ke PT Smartul Corporation dan dialokasikan ke produk. Rate adalah 9.850. Ya, itu ada di sini ada 2 kejadian. Pertama ada diskon barang dan kemudian terhadap barang tertentu di mana barangnya sama, ya,
warnanya sama, jenisnya sama, maksud saya barang jenis sama, warna sama, bentuknya sama lah. Ada banyak. Nah, bagaimana kita melakukan internal control terhadap nantinya apabila dilakukan penjualan. Seperti kemarin itu kan udah ada juga ya. Jadi kita harus memberikan serial number ya. Di sini kan memberikan serial number untuk apa? Untuk barang-barang yang sama. Sehingga pada saat nanti dilakukan penjualan, kita tahu serial number mana yang dijual terhadap barang yang sama. Nah, di sini ada 2 kegiatan. Ya, pertama melakukan pembelian dengan diskon nominal ya. Kemudian ya kita disuruh melakukan mendapatkan diskon. Nah, di sana di mana ini langkah-langkahnya? Pertama adalah terhadap pembelian diskon, aktivitas pembelian, faktur pembelian. Ya, pada saat kita menerima faktur, kita mendapatkan diskon transaksinya dari PT Smartul. Smartul Corporation, ya. Nah, di sini kalau kemarin kita mendefaultkan hutang berdasarkan SGD, dia ternyata akun hutang untuk USD belum kita buatkan preferensinya, misalnya USD utang apa, kita lihat seperti apa, kita ulang lagi persiapan preferensi akun default mata uang. Nah, di sini kan kemarin kita buat IDR sama SGD. Kalau kita lihat di sini baru tersedia. Nah, kemudian ini untuk USD. Nah, kalau kemarin ya untuk SGD dia akan udah otomatis akan terisi ya, karena kita udah defaultnya. Nah, gimana kalau dengan USD dia belum? Maka kalau kita transaksi pembelian dengan USD, maka akun hutangnya harus masuk akun hutang usaha USD. Ya, akun piutang juga demikian. Nah, dia akan muncul yang sesuai kita inginkan. Piutang USD, uang muka pembelian USD. Dan kemudian uang muka penjualan USD. Oke, ya. Nah, dia baru akan, kalau kita lihat ini PT Smartul, maka dia baru akan muncul kurs yang terjadi, di mana kurs yang terjadi pada transaksi di sini adalah di sini adalah kursnya 9.850. Oke, transaksinya terjadi pada tanggal 21/01/2010. Nah, di mana pengirimannya melalui FedEx. Dan itu atas pembelian atas purchase order berapa. Nah, dia nggak mau. Ini dulu, ingat yang kuning-kuning dulu. Ya, bahwa kita harus masukkan dulu fakturnya. Invoice number-nya PO
titik AR garis datar 10 garis miring 10 1 2 3 ya, atas PDAN menerima tagihan dengan invoice kemudian ya, ini fakturnya STC, maaf nomor STC garis miring elektro garis miring 456 ya, kan invoice ya, ingat. Nah, menerima pesanan dengan PO itu kan pesanan kita, tagihannya ingat ini kan itu nomor pesanan kita yang PO order, dia mengeluarkan invoice atau ini STC E456 ya. Nah, baru kita lihat di sini purchase order kita ini kan keluarkan faktur, ingat dia mengeluarkan faktur ya. Dia mengeluarkan faktur ya. Ini kejadiannya 21 21/01/2010 ya. Nah, di mana baru akan muncul kalau dia tidak mau ya, karena nomor fakturnya ini akan link kan, dia ada banyak nomor faktur. Nah, nomor faktur ini atas PO order kita nomor berapa? Nah, PO ordernya kita di sini ya. Nah, di mana? Nah, di sini ada biaya angkut ya. Barangnya ada di sini. Nah, tadi kalau kita sudah buatnya maka ada diskon untuk barang ini. Di mana? Nah, di sini ada di sana harga satuannya, harganya ini diskonnya berapa? Nah, karena kalau biasanya kalau diskon faktur kita buat diskonnya di sini. Tapi karena kalau diskonnya per item barang atau per jenis barang yang kita itu diskonnya ada di sini. Di mana di sini diskonnya adalah 0,95. Kita tap, maka akan ada perubahan sedikit terhadap faktur. Nah, tap, kalau kita belum entry tap semua enter, maka di bawah belum berubah. Ya, di sini maka dia akan berubah di bawah ya. Nah, dia ingatkan bahwa mesin BD itu harus punya nomor seri. Karena apa? Karena kamu beli dari satu ya, dan barangnya sama. Bagaimana internal kontrol kamu ya? Maka di sini ya kita harus buat nomor serinya ya. Klik kanan ya, di sini kejadiannya kan tadi dia tidak mau ya berubah, kamu buat dulu nomor serinya. Nah, di sini klik kanan nomor seri ya, di mana mesin potong BNI mesin potong tersebut mempunyai serial number. Nah, di mana terhadap barang itu harus kita buat nomor seri. Dimulai dari di sini kalau Anda lihat MP nomor seri 7709 sama 7723 adalah 15 ya. Nah, nomor urut. Nah, di sini kita buat untuk ditambahkan nomor serinya berapa ya. Di sini harus kita buat MP 7709 ya. Kita tambah dia sebanyak berapa? 15 kan? 15. Di sini kalau Anda lihat di sini bahwa disuruh membuat tipe 7709 sampai 7723. Nah,
Kita tidak usah membuatkan di sini seperti itu. Hanya cukup kita buatkan 15 di sini. Apa caranya? Dengan menambahkan. Nah, kalau import itu adalah kalau kita dengan kemarin itu udah pakai data Excel. Kita tambahkan, maka dia akan muncul nomor serinya. Mulai 7709 sampai 7723. Nah, apabila ya kita buatkan, nah dengan ini boleh juga ya kita membuatkan MP garis datar 7709 sampai dengan MP 7723. Kita buat sini kan 15. Ya. Tambahkan. Nah, sama juga, ya. Ya. Oke, maaf. Ini apa? Tadi nomor serinya. Ya. Tambahkan 15. Mulai dari ya MP garis datar 7709 sampai dengan MP garis datar 7723. Ya. Tambahkan. Ya. Nah, dia ya, oh maaf, dia karena tadi sudah kita buatkan oke, dia sudah mencatat dari 7723. Ya. Maaf, jadi dia tidak bisa saya contohkan dengan yang lain ya, karena tadi sudah oke. Ya, maaf, ini kita batalkan. Yang tadi ya sebenarnya bisa 2 kali PT23. Ya, dia ini tidak mau kita batalkan karena sudah. Oke. Nah, nanti kita buktikan bahwa dia sudah tercatat. Dia akan mau di sini. Nah, mau ya. Nah, di mana? Oh, ini nggak mau. Bentar, ada masalah apa nih? MP 7709 salah sampai dengan MP 7723 15. Nah, sama oke ya. Tuh, kok salah ini. Tujuh 7723 harusnya 77 di sini 09 MP 7723 ya. Oke. Kenapa dia nggak mau? Apa salah tadi? Oke. Kalau kita buat ini batal ya. Oke. P 7723 ya 15. Kenapa dia mau? Oke, udah mau dia sekarang ya 77. Aduh, ini kenapa salah nih? Batal. MP 7709 ya, banyakkan dia 15. Nah, oke ya, MP 77. Oke, maka masukin diskon, dia mau, dia robah. Ingat, maka harga di bawah robah ya, harga di bawah robah. Ini ingat, karena kita kalau ini diskon faktur di sini.
ya, tapi ini dia membuatkan bahwa setiap harga satuan, ya, ini adalah bahwa setiap satuan barang mendapat harga 0,95, berarti sama dengan dia dipotong 1% dari sini, ya, totalnya, ya. Oke, sudah. Kemudian ada yang namanya beban angkut, ya, di mana beban angkut, ya, beban angkut ini dibebankan kepada PT, perusahaan, ke barang, tidak ke pemasok lainnya. Jadi sehingga kita cukup klik di sini, ya. Tidak perlu kita klik di sini. Kalau kita klik di sini akan beberapa pemasok lainnya. Ya, kalau kemarin kan FedEx, ya, lintas benua kan karena ditagih tersendiri. Karena kita klik sini muncul di sini namanya langsung kita pilih. Tapi karena ini langsung ke barang, jangan. Kalau kita matikan ini, maka ini tidak akan muncul. Ya, kalau kita buat ini, maka seolah ditagih tersendiri seperti lintas benua. Ini kan ke FedEx, tapi bebannya ke alokasi ke barang. Kita tagihkan beban angkut, beban angkut pembelian itu sudah ada di, ya, kita bayarkan kan ada uangnya, ya, tapi kita bayarkan ke Smarto, bukan ditagih tersendiri sehingga hilang, nggak ada. Oke, dan ingat 2101/2010 STC form number sekian, ya, berapa tagihannya, bebannya, ingat ya, sudah klik ini, ya, hanya dibebankan ke barang, kita kembali lagi ke sini, kita lihat apakah ada yang salah, jangan sampai ada yang salah, tanggal-tanggalnya terutama, ya, kalau sudah tidak ada lagi, ya, ingat ini sudah nambah. Tadi dia tidak mau karena nomor seri yang kita buatkan belum sempurna, ya. Di sana ada bagian dari internal kontrol dari aplikasi. Dia bisa mencegah. Kamu belum mengerjakan ini dengan benar, maka faktur belum dibenarkan. Kalau sudah, ya oke, simpan dan tutup. Maka simpan dan tutup. Nah, kemudian kalau ada yang ditanya, Pak, ulang, saya ulang ya. Nah, karena tadi saya ada sedikit keraguan. Nah, kemudian pada tanggal transaksi tanggal 18 Januari 2010 itu salah, itu tanggal 21, ya, itu tanggal 21, bahwa pada tanggal 21 pembayaran pembelian kita pembayaran kelebihan pembayaran kelebihan, ya. Jadi istilahnya pembayaran dan digunakan pada tagihan lainnya. Ya, pembayaran pembelian, ya, pembayaran dengan, ingat, pembayaran pembelian dengan kelebihan pembayaran dan digunakan pada tagihan lainnya. Jadi istilahnya kita punya suatu faktur. Ini akan terjadi ada dua faktur. Di mana satu faktur ternyata pembayarannya lebih, kemudian selanjutnya kelebihan itu, ya, kelebihan itu kita alihkan, ya, kita alihkan ke tagihan selanjutnya. Ya, misalnya ada dua faktur, faktur nomor 1 sama faktur nomor 2, di mana pada faktur nomor 1 kita ada kelebihan pembayaran. Kemudian ke faktur kedua kompensasikan aja dari sana gitu. Jadi kita melakukan pertama kita tambah, kita kurangin, kedua kita tambah. Nah, jadi ingat, jadi bahwa pada tanggal 21 ada kelebihan pembayaran, ya. Ini. Nah.
ada dua faktur. Pertama itu faktur AF 078 dan AF 100 transaksinya. Di sini kalau Anda lihat AF 078, nah di sana di mana Aneka Ragam melakukan pembelian dengan transfer BCA IDR ya ke Aneka Furniture dengan nomor faktur 78 di mana senilai 22.500.000. Nah, atas pembayaran tersebut terjadi kelebihan pembayaran sebanyak 374.050 rupiah dan akan dialokasikan untuk mengurangi hutang berikutnya yaitu pada faktur AF 0100 dengan formulir pembeliannya 104.002 ya. Ingat di sini bahwa kita ada pembelian, aktivitas pembelian, pembayaran pembelian. Ya. Pada tanggal kejadiannya pada tanggal 21.01.2010 ya terhadap PT Aneka Furniture. Nah, dia akan muncul otomatis dua. Bahwa kita ada dua faktur. Kalau ada 5 gitu. Walaupun dia tidak ada kelebihan. Di mana di sana kita sudah melakukan pembayaran melalui ya Aneka ke BCA IDR ya. Di mana ini kelebihan pembayaran sedangkan di sini kita mengurangkan. Jadi terhadap dua transaksi ini ya di sini kita buat. Nah, kita ngakalinya di sini bahwa ada pembelian ya sehingga di sini kan kita udah kudu bayar 22. Sebenarnya itu dia cukup dengan kita bayar 21 gitu kan. Nah, bahwa kita ternyata sebenarnya fakturnya sekian. Ya, ingat. Ya, harusnya kita beli 22.500.000. Tapi kita bayar sebesar 22 juta. Harusnya tagihan sekian, maksud saya tagihan 22.125 dibayar 22.500.000 sehingga selisihnya harus kita kompensasikan. Di sini ya caranya adalah klik informasi diskon. Nah, dia nggak mau. Lu pilih dulu faktur yang mana yang kamu pilih dulu yang mana. Ya. Nah, ingat ya kita sudah bayarkan 22 ya 500 padahal harusnya 22.125. Nah, tadi kita di sini nggak mau. Yang mana dulu yang mau kelebihan? Di sini baru buat ya bahwa diskonnya itu adalah kita buat di sini minus 3 karena mau dikurangin 374.050 ya 374.050 ya. Di sini muncul nggak dia? Kan nggak ya, ini nggak perlu karena kita akan pindahkan kemari ya. Oke ya. Ya, di sini akun terhadap apa? Nah, di sini adalah akunnya pembelian. Ya, akun kita dulu pembelian
kelebihan pembayaran. Nah, di sini muncul akun pembelian kelebihan pembayaran. Nah, kan kalau kita hanya tulis diskon aja untuk apa? Nah, itulah salah satu kita harus teliti ya bahwa di sini, nah kan biasa kalau dikurangin kan munculnya positif ya. Nah, minus itu munculnya dalam kurung ya. Kemudian akan dikompensasikan ke AF 100 ya. Ini informasi besar. Nah, ini 4 ya. Lihat ini tanggal 21 ini gabung jadi satu ya. Ini bahwa nah ya ini saya hilangin dulu ya. Mau nggak dia kita gini? Nah, dia nggak mau. Ini kita klik adalah informasi diskon. Dia 374050 ya. Di sini akunnya adalah kelebihan pembayaran pembelian. Nah, dia harus jalan di sini. Baru mau bahwa akun 774 sebesar ini dikurangin karena minus kan biasa ditaruh dalam kurung ya. Bahwa jadi karena transaksi ini tanggalnya sama kita pilih ya. Nah, oke, BCA IDR. Nah, ingat di sini BCA IDR, jadi tidak perlu ada itu. Simpan dan tutup. Ya, jadi ingat bahwa ini transaksi 21 yang 2 ini jadi 1, ini mengurangin, ini menambahkan. Oke, simpan dan tutup. Ya. Oke, itu bahwa tanggal 21 dikompensasi harganya ke tanggal 21 ya. Kemudian pada tanggal 25 kalau Anda ada ragu-ragu tolong ditanyain ya karena saya agak tadi menerangkannya agak sedikit itu kurang sempurna. Kemudian tanggal 25 ya bahwa kita ada pembayaran hutang dengan pajak vendor asing. Jadi misalnya kita ada transaksi dengan perusahaan asing di mana memakai ya, maksudnya di sini adalah dengan memakai valuta asing di mana harus terhadap di mana pembayaran pajaknya juga harus kita lakukan karena walaupun dia di perusahaan di luar tapi kita harus membayar PPN ya. Di sini aneka ragam melalui ingat pembayaran pada tanggal 25 Januari ya, aneka ragam melakukan dengan SGD Singapura dengan nomor cek nomor ceknya dan tanggalnya ke Glodok Elektronik ya, ke Joseng Elektrik dengan nomor faktur JS Joseng senilai 18.531 termasuk PPN. Rate saat pembayaran adalah ya 7.000 ya, di mana 18.531.59 SGD itu sudah termasuk PPN. Ya, harga pembelian kita termasuk PPN. Nah, bagaimana kita lihatnya? Oke, aktivitas ini pembelian karena kita membayar, maka pembayaran pembelian kepada PT Joseng Elektrik. Nah, di mana pada saat
Nah, ingat akun hutang tadi sudah pernah kita buat di preparation-nya, sehingga dia tidak muncul lagi preferensinya. Dia langsung minta langsung nilai valutanya, di mana di sini nilai kursnya pembayarannya adalah 7.000. Oke, ya, mana tanggalnya terjadinya pada tanggal 25/01/2010, ya. Kepada di mana di sini kita pakai membayar Penin SGD, ya. Currency-nya 7, ya, di mana kita bayarnya pakai cek terhadap, ingat dulu kita klik ini, ya. Kita bayarnya pakai cek number. Nah, dengan kita membayar dengan cek number 1134 A dan B, ya. 1134 E dan B pada tanggal ceknya pada tanggal 01/2010, ya. Cek 21 01/02/2010. Ya, cek numbernya sekian. Di mana terhadap ini kita termasuk membayar PPN. Ini karena kita bayarnya ke Penin, ya, Penin SGD, di mana dengan valuta asing, ya, Singapura dolar, di mana pembayaran itu sudah termasuk PPN, ya. Ya, di sana maka kita harus membuatkan di sini fiskal PMA, ya kan? Terus itu simpan dan tutup. Nah, ini SGD. Udah ya. Coba. Oke. SGD. Oh. Ya. Di sana. Oke. Simpan dan tutup. Uang taruh SGD, uang muka. Apakah ini harus diskon penjualan? Hitungan penjualan. Laba rugi terrealisir. Oh ya, saya terangkan kenapa dia minta. Ingat nggak kita waktu membelinya kursnya berbeda dengan pada saat kita bayar. Lebih murah pada saat kita bayar. Berarti harus ada laba atau selisih kurs, ya. Nah, di sini adalah dia ada laba rugi terrealisir. Ini rugi terrealisir. Kita harus penuhi laba rugi terrealisir SGD realisir, ya. Di sini SGD laba rugi terrealisir, laba rugi SGD, ya. Oke, ya, di mana kita di sini
di mana di sana transaksinya kita bayar, di mana pajak pembayaran itu termasuk pajak, ya. Simpan dan tutup, ya. Lihat aktivitas pembelian, faktur, pembayaran pembelian tadi dengan Joseng, ya, 7.000. Nah, ingat kalau tadi, ya, kita membayarnya pakai Penin SGD pada tanggal yang sama, pada tanggal 25/01/2010 adalah untuk pembayaran barangnya. Kalau ini beda, kita bayar lagi ini, tetapi kita harus membayarkan pajaknya. Kita klik fiscal payment, ya, ini cek, ya, bahwa tadi ceknya termasuk 1134. Nah, 1134 A and B pada tanggal 01/02/2010, ya. Dimana kalau tadi terhadap bayar itu kan beda, ya. Kita membayarnya satu itu adalah untuk barang. Kemudian terhadap transaksi kita harus membayar pajaknya. Kita klik fiscal payment, ya. Jadi bahwa seolah-olah kita dua. Pertama, kenapa kita dengan valuta asing, di mana termasuk valuta asing itu sudah termasuk pajak. Nah, di mana atas pembayaran itu fiscal payment terjadi kelebihan karena akunnya, ya. Di sini ingat bahwa atas pembayaran itu ada kelebihan pembayarannya. Maksud saya ada selisih kurs, di mana atas selisih kurs itu terdapat kita kelebihan atau untung, ya, untung atau rugi selisih kurs, ya, di mana kita ada untung kurs, ya, selisih kurs sebesar 40.432,56, di mana untung atau rugi akibat transaksi selalu dibebankan kemana? Bisa ke harga pokok, bisa ini. Di sini adalah karena ini sudah kejadian transaksi penjualan, maka dia dibebankan ke laba rugi. Ya, laba rugi terrealisir, dia minta ke IDR. Ya. Selisih kurs tadi, untung rugi selisih kurs apapun, kita dibebankan kepada laba rugi, ya, laba rugi yang kita ini di sini adalah laba rugi terrealisir IDR. Nah, ya, dia tetap dibuatkan laba rugi kenapa IDR? Itu kan akibat laba rugi tadi kejadiannya untuk pembelian, tapi kita membangun IDR, ya, supaya apa? Laba rugi, ya, laba rugi dari transaksi valuta asing bayarnya pakai rupiah, ya. Jadi semua kita dibebankan di dalam neraca nanti ataupun sebagai harga pokok, ya, mengurangi apakah dia menambah atau apa. Kalau di sini kita lihat dia positif, berarti dia menambah, ya, menambah laba. Kenapa? Kita mendapatkan keuntungan dari selisih kurs, ya. Kita memesan dengan kursnya 7.000 lebih, kita bayar. Pada saat kita mau bayar, kita membayarnya cukup 7.000. Ya, jadi di sana Anda lihat area apakah
Saya kira ada info mengenai jaringan. Kalau nanti jaringannya nggak bagus bilang ya. Oke, sudah. Kalau tadi itu adalah terhadap barangnya, terhadap barang kita pembayaran barangnya, ingat kita jangan klik fiscal payment. Pada transaksi yang sama kemudian kita klik fiscal payment, berarti untuk barang ini kita tidak membayarkan barang tetapi untuk membayarkan pajak. Ya. Oke, di sini nggak perlu pakai nomor karena tadi kan sudah ada. Ya. Nih, simpan dan tutup. Nah, kenapa tadi dia tolak? Kan nomor cek lu cuma satu. Nah, untuk membayar barang, dan sehingga kalau kita buat lagi untuk pajak dengan cek yang sama, dia nolak. Ya, karena terhadap satu. Nah, di sini ada kemudian tanggal 27. Ya. Pembayaran hutang pajak atas PPH. Ya, PT Aneka Ragam melakukan pembayaran via BCA IDR dengan cek 227 tanggal 3 Februari ke pemasok lain atas jasa pemasaran senilai 15 juta setelah dipotong PPH pasal 23. Di mana di sini dia bukan pelanggan tetap. Ya, sehingga di sini kan dilihat ini bahwa Aneka Ragam melalui pembayaran melalui BCA IDR dengan cek 227 tanggal 3 senilai. Nah, setelah dipotong PPH. Ya, di mana di sana kita memotong pajak, ya. Kita bahwa mungkin dia, nah ini dia nih bedanya, ya, bahwa kita melakukan pembelian, melakukan pembayaran terhadap pelanggan tidak tetap, ya, sehingga pajaknya juga beda. Ya, kalau tadi kan ingat perusahaan-perusahaan bayar pajak, ya. Sementara ini karena dia pelanggan, karena ini bukan pelanggan, bagaimana cara kita melakukan pembayaran pemotongan pajaknya? Di sini adalah aktivitas pembelian, pembayaran pembelian. Karena dia bukan pelanggan tetap, di sini ada khusus untuk itu. Other cash vendor. Kita lihat di sini. Other cash vendor. IDR. Ya, karena dia bukan pelanggan tetap. Nah, bahwa kita akan membayarkan melalui BCA IDR. Ya, sebanyak dengan cek 227 tanggal 3 Februari 03 02 2010 terjadi transaksi pada tanggal 27 01 2010. Ingat ya, tanggal ini harus disesuaikan dengan tanggal soal. Ya, kita bayarkan dengan cek nomor 227 tanggal 3 Februari nomor 2010. Kita bayar dengan BCA IDR terhadap transaksi JJ, ya, di mana ya kita membayarkan transaksi jasa pemasaran sebesar 15.700.000. Nah, 15.775. Sebenarnya ini adalah sebelum dipotong pajak PPH, ya. Sehingga di sini adalah harus kita kurangkan sebanyak 4,5% untuk PPH 23. Kita lihat di sini. Nah, di sini klik kanan, kita patang PPH pasal 23. Ya, di mana kita di sini suruh menuliskan nomor urut 100. Ya, membayar PPH 23 4,5%. Ya, jadi transaksi kita akan otomatis dia bahwa transaksinya menjadi 15.056 karena udah kita potong ya PPH. Ya, kita klik. Nah, di sini klik diskon info ya kan PPH pasal 23.
ya, sebesar PPh pasal 23 ya, sebesar ini ya. Ini sudah, karena di sini adalah nomor urut pajak, kita tidak perlu nuliskan di sini ya, karena oke. Kalau kita lihat ya ke layar seperti apa. Nah, transaksinya yang kita bayarkan adalah cukup 15.065. Karena apa? Nah, di sana kita potong PPh. Padahal tadi kan bukan segitu. Pak, transaksinya 15.775 ya. Sini kita bayar dengan cek ya. Di sini bahwa ingat bahwa di sini cukup kita melakukan ya, klik kanan pada diskon info, beda dengan uang. Klik kanan ya, pilih PPh pasal 23 tadi ini, maka dia otomatis pergi 100, maka di sini, maksud saya di sini adalah tidak muncul dia duitnya karena dia urusannya pajak. Oke, tanggal sudah BCA IDR 227 ya, sebesar tadi kita potong ya. Jadi tidak kita tulis angkanya di sini. Kan beda kalau di sini kan informasi diskon, maka uang yang kita ketik. Tapi karena kita pilih di sini PPh pasal 23, maka di sini tidak muncul. Supaya Anda jangan gundah, kok Pak, kalau nggak kita tulis uang gitu ya. Kalau sudah simpan dan tutup. Ya. Tadi kenapa dia tidak muncul bunyi lagi? Karena sebenarnya pada saat kita ngeprint, mencetak ke layar, itu menganggap simpan dan tutup. Kemudian ada pembayaran dalam periode diskon. Perusahaan melakukan pembayaran via Bank Mandiri ke Glodok Elektrik. Pembayaran pembelian kepada PD Glodok Elektrik. Nah, dia selalu akan muncul ya pada tanggal di sini pada tanggal 27.01.2010 ya, membayar kepada Mandiri IDR. Ya. Nah, karena kita untuk tagihan ini, GE ini, ya, ingat kalau dia lebih dari satu dia akan muncul. Ada terdapat diskon karena kita melalui, nah ini, kan kalau kemarin kita lihat itu ada, saya terangkan tentang syarat-syarat pembayaran. Kalau dibayar dalam periode diskon dapat berapa gitu ya. Di sini kemudian kita juga demikian pada saat pembelian, karena kita terjadi pada bazar atau dalam bahwa pada tanggal sekian apa semua pelanggan membayarkan hutangnya pada sekian maka dapat. Nah, di sini juga gitu bahwa kita membayar membayar hutang pada periode diskon sehingga dapat kita diskon sebesar 800 ya. Di sini kita mendapatkan diskon sebesar 822.591 ya, di mana 822.591 ya. Ingat bahwa nah, kita dapat diskon terhadap G. Karena ini adalah diskon barang tertentu ya, bukan satu faktur, maka ini merupakan pengurangan dari harga pokok. Jadi ya bersifat untung ya kita ya, karena dapat diskon kita dapat mengurangi ya dong, kita dapat itu kita mengurangi harga pokok barang elektronik. Kan masing-masing harga pokok karena ini kan perusahaan dagang dia, ada elektronik, bahan bangunan dan sebagainya. Sehingga karena dia dapat diskon ke atas pembelian elektronik, maka barang-barang elektronik yang berkurang. Tidak semua harga pokok itu ini kan, tidak semua. Kita nggak mungkin ke bahan bangunan atau apa atau semua barang dagangan karena mengurangi harga pokok elektronik ya. Nah, di sini pada tanggal 27 ya. Ini sebenarnya nggak keisi nih, tapi ini kan bukan cek.
Takutnya pada laporannya nanti muncul. Ya, nggak ada. Karena kita bayarnya BCI Mandiri IDR. Ya, jadi, nah, kalau Anda lihat, di sini kalau kita melakukan melakukan pembayaran melalui bank, ingat, di sini akan muncul nih, bank balance kita masih sekian. Sehingga kita masih boleh melakukan pembayaran. Kalau balance kita minus, ini akan ditolak. Ya, duit Anda, misalnya Anda kita mengambil uang dari ATM, ya, tetapi uang kita tidak sampai segitu, maka akan ditolak. Saldo Anda tidak mencukupi. Nah, di sini adalah terlihat bahwa balance-nya masih ada kita di sini, ya. Untuk membayar ke elektronik sebesar ini masih ada. Oke. Sudah, ini sudah tanggal 27 formnya. Sebenarnya ini harus khusus untuk ini ya, harusnya selalu kita isi, tapi ini tidak terlalu berpengaruh. Ya. Oke, 822591. Kalau sudah, simpan dan tutup. Nah, ini adalah posisi terakhir. Nah, di sini adalah kita sudah menghabiskan kasus-kasus yang ada di pembelian. Selanjutnya kita akan kepada kasus-kasus yang terjadi di penjualan. Ya, nah, sampai di sini ada yang mau dikonfirmasi atau ditanyakan? Ada nggak? Halo? Baik. Ini pada kemana nih? Ya. Ada yang ditanyakan nggak? Tidak, Pak. Oke, ya. Baik, kita sudah menyelesaikan kasus mengenai pembelian yang dilakukan oleh aneka ragam. Nah, seperti saya katakan, itu dilakukan adalah karena apa? Untuk memperkenalkan ya modul-modulnya. Ya, jadi modul pembelian terjadinya seperti apa, dinamika kita seperti saya katakan kemarin kan bahwa, nah seperti ini ada penjual 5 Januari, tapi tanggal 27 pembelian udah kita kerjakan, tapi ingat ya, bahwa supaya kita mau belajarin full mengenai pembelian, baru penjualan, tidak bolak-balik, ya. Nah, kemudian sekarang modul penjualan, ya, sama juga dengan pembelian, ya, bahwa aktivitas penjualan, nah, modulnya ada 6. Oke, kita langsung aja supaya jangan Anda bosan, ya, bahwa, nah, kalau ada satu lagi yang saya mau sampaikan ke Anda, kalau Anda mau coba-coba gitu ya, kalau mau coba-coba, Anda sudah mencoba aktivitas pembelian melalui modul pembelian, Anda mau coba penjualan, nah, andaikan misalnya pada saat melakukan modul penjualan ini, saya melakukan salah, gitu kan? Bagaimana? Anda kan sudah tahu kemarin kan di daftar, lakukan, ya, menghilangi transaksinya di daftar, lihat sesuai dengan kebutuhan, hapus. Nah, atau Anda juga bisa membuat satu cara lagi. Sebelum Anda kita meneruskan ke modul penjualan, buat duplikasi filenya. Misalnya aneka ragam sampai dengan ini adalah khusus aktivitas pembelian, ya. Jadi supaya maksud saya di sini adalah database-nya Anda gandakan seperti ini, karena Anda kan misalnya aneka ragam, ini kan kita kelas K, misalnya, atau Anda cukup dengan aneka ragam sampai dengan pembelian, supaya apa? Kalau nanti ada kesalahan di penjualan, Anda bisa mengulang lagi dari pembelian, atau Anda mau coba-coba, ya, udah tengah jalan, Anda lupa, Anda mau belajar lagi dengan pembelian dari penjualan awal, ambil dari sini, ya. Jadi buat duplikat filenya, gitu. Oke, ya. Nah, selanjutnya kita ke
penjualan, ya kan? Di sini pada tanggal 5 Januari, Aneka Ragam mendapat pesanan dari Cyber Furniture dengan penawarannya, ya. Mendapat pesanan berdasarkan penawaran kita ke Cyber sebelumnya. Kemudian Cyber, ingat ya, Aneka Ragam melakukan pesanan, mendapat pesanan dari PT Cyber atas penawaran kita dengan Q nomor 1. Cyber mengeluarkan purchase ordernya dengan CF PO 01, ya, dengan memberikan uang muka sebesar 4 juta termasuk PPN. Uang muka kita terima melalui bank cek Mandiri yang tertanggal 7 Januari, transaksi tanggal 5. Di mana barang yang kita jual itu adalah kita akan kirim melalui mobil pickup. Nah, bagaimana ceritanya? Bahwa di sini penjualan, berarti aktivitas penjualan, ingat, modulnya adalah kita mendapatkan pesanan atas penawaran yang pernah kita lakukan. Berarti ini dia menawarkan kita pesanan penjualan, ya, dari perusahaannya adalah Cyber, terjadi pada tanggal 05/01/2010, ya, yang ini dengan apa nih, ya, penawarannya, ya, ini kan ada penawaran, ya, ini adalah sales order number, ya, kita di sini akan kita mendapatkan pesanan atas penawaran, ya, Cyber dengan mengeluarkan PO. Nah, nanti kita lihat, ya, pada tanggal di mana kita kirimkan. Nah, ini dia mengeluarkan purchase ordernya, kita sales order number, ya. Dengan order, kita membuat order, nomor pesanan penjualannya order garis miring 1000. Ya, ingat di sini bahwa pengiriman melalui mobil pickup, ya, nomor pesanannya, sales order number, order 1000, ya. Kita akan mengirimkan dengan mobil pickup, ya, tanggal 5 ordernya sekian, di mana dia melakukan pesanan karena kita pernah melakukan penawaran sebelumnya. Kita tawarkan barang kita, kamu mau ini, kan dia bilang mau, berdasarkan penawaran kita dengan penawaran dia mau ngambil dengan penawaran Q 10.001. Kalau kita belum ada melakukan penawaran nama dia, maka ini tidak akan muncul. Oke, di mana kita melakukan penawaran, ya, dia melakukan pesanan penawaran kita Q1, di mana barang-barangnya terdiri dari 3 macam, ya, 3 macam. Nah, di mana unit price-nya adalah di sini uang muka, dia melakukan pemesanan dengan uang muka. Ingat, di mana kita klik uang mukanya, ya. Apakah di sini ada uang muka enggak? Enggak, ya. Maka kita karena transaksinya itu adalah transaksi pembayaran, ya, bukan di beban, bukan di mana, ingat, maka
Maka di sini kita buat tanggal 05 supaya munculnya sama ya. Mobil pickup pasti dikirim ada yang sama. Di mana kita atas pembelian ini kita mendapat uang muka. Nah, ingat di sini ada yang mengatakan penjual belum dimasukkan, Anda ingin meneruskan. Ingat. Nah, nanti di dalam metode modul penjualan ini ternyata kita ya bisa melakukan penjualan melalui petugas marketing kita. Ya, sehingga di sini akan ada pilihan bahwa kita punya, ingatkan seperti kita punya bagian marketing, bagian pemasaran, ya, bagian pemasaran. Nah, tetapi karena di sini tidak dibilang bahwa kita menjual melalui SPG, seperti kita misalnya di mall-mall kita terhadap barang-barang kita tampilkan SPG, di mana SPG itu setiap kalau dia melakukan penjualan kita berikan komisi atau apa gitu ya. Tetapi karena di sini tidak ada, ya, maka dia akan muncul di sini kan. Ingat bahwa kita melakukan pembayaran penjualan, kita menerima uang muka. Ingat yang mengenai transaksi keuangan, uang yang terjadi ada di atas ya. Selalu Anda lihat di mana. Bukan di sini uang mukanya, bebannya di mana. Beda ya. Nah, di sini kita mendapat pembayaran uang muka. Nah, di sini akan muncul nama penjual belum Anda ituin. Apakah mau diteruskan? Karena di sini tidak ada disebutkan siapa penjualannya adalah oke. Kita menerima uang muka sebesar berapa? Ya. Di sini bahwa kita membayarkan ya. Nah, uang muka ya. Di sana kita membayarkan uang muka. Di sini berarti di sini uang muka sebesar berapa ya? Unit price-nya di sini berapa kan, ini uang muka. Uang mukanya kan bukan sebesar 17. Jadi ini istilahnya kita membuat transaksinya uang muka dengan harga sebesar 4 juta. Jadi kita coba ini ya, bahwa yang kita sudah bayarkan adalah 4 juta. Ya. Ya, kita membayarkan uang muka, bukan di barang. Ya, kita memesan barang, ya, ya, kita memesan barang, kita membayarkan uang muka, ya. Sudah membayarkan uang muka, kita memesan barang, tetapi yang kita bayarkan 4 juta. Kenapa kita memesan bayar uang muka, bukan membayar sesudah pesanan, ya. Atas ini kita membayarnya tadi pakai cek mandiri, ya. Ya. Nah, ini apakah kita perlu membuatnya? Ya, ya. Sudah, kita membayarkan uang muka, kita membayarkan dengan, nah, kita terima bayaran kan? Ya. Kalau biasanya kita melakukan pembayaran, kan ini tadi sudah muncul, di sini terima bayaran. Kalau saya kan terima bayaran, ya. Oke, kita menerima pembayaran dengan apa? Dia mengeluarkan cek Mandiri IDR. Dengan nomor cek berapa? Ceknya di sini, beda ya, biasa di kanan. Cek mandirinya nomor 334 tanggal 07/01/2010. Ya.
terhadap, nah ingat ya bahwa terhadap invoice nomor sekian, transaksinya ada 28 juta, kita melakukan pembayaran. Ya, ya, oke, sudah. Karena, nah, sudah. Karena ini uang muka, tidak ada invoice. Nah, oke, tanggal ini adalah payment date-nya pada tanggal 05.01.2010. Ya. Ini kita membuat, nah sudah, kalau sudah, simpan dan tutup. Kita sudah membayar barang sebesar 4 juta. Ya, kita bayarnya di sana. Ya, ini invoice nomornya adalah harusnya tadi kita, dan sebelum kita itu tadi harus menuliskan invoice-nya. Ya nanti kita lihat, kita robah nanti bisa. Ya, oke, simpan dan tutup. Coba tadi kita lupa ya membayar. Terlalu ya. Nah, ini harus batal. Bisa nggak batal? No. Bisa batal nggak? Nah, sekarang tadi kan kita ada salah. Ya, misalnya kita membayar uang muka. Ya, masih bisa nggak? Down payment. Kita bayarnya tadi ini, kan karir batal. Perusahaannya tadi apa nih? Nah, perusahaannya adalah Cyber. Ya, tadi kita lupa membuat invoice number, faktur. Ya, UPJ garis datar 10 garis datar 1000. Ya, invoice date-nya pada tanggal 05.01.2010. Ya, di mana dibayar pakai mobil pick up. Ya, di sini bayar pakai mobil pick up. Ya, bahwa kita bayar. Nah, tadi kita batalkan. Ya, jangan lupa karena kita lupa UPJ-nya. Masih bisa nggak terima bayaran? Ya, oke. Kita terima pakai tadi Bank Mandiri IDR dengan ceknya. Nah, ini kan harus muncul ini invoice-nya di sini ya. Nah, ini di sini 10 cek number-nya 334 tanggal 07.01.2010. Ya, jangan lupa ini 0 transaksinya 05.01.2010. Ya. Oke. Sudah? Mandiri IDR dengan 334. Transaksinya itu tadi, simpan dan tutup ya. Oke. Ya, simpan, sudah kita terima bayaran, simpan dan tutup. Simpan dan tutup. Oke. Nah, itu adalah dia 3 kejadian. Seolah-olah 3 kejadian. Karena apa? 3 kejadian. Kenapa? Melalui kita melakukan membuat pesanan atas penawaran nomor sekian dan kita terima uang muka. Ya, penjualan, pesanan penjualan dengan penawaran berapa, ya. Ya. Nah, selanjutnya kita nggak ada masalah dengan jaringan ya. Oke, selanjutnya pada tanggal 5 Januari. Ada masalah dengan jaringan?
Nah, kemudian kalau ada masalah jaringan tolong sampaikan ya. Kemudian pada tanggal ya biar cepat. Kemudian pada tanggal 5 Januari kita pengiriman barang sebagian. Nah, kalau kemarin kita pernah menerima barang sebagian, kalau sekarang kita mencoba bagaimana kita mengirim barang sebagian. Ya, kan ada kemarin kejadiannya kita menerima barang ya sebagian. Kalau sekarang kita coba bagaimana kita mengirimkan barang sebagian terhadap barang-barang yang kita jual. Jadi misalnya satu faktur kita kirim dengan 2 kali pengiriman ya. Nah, ini Aneka Ragam mengirimkan sebagian pesanan PT Sentosa dengan nomor pesanan order 1001 dengan transaksi pengiriman delivery 100 untuk produk gergaji. Ada 3 produk ya, gergaji listrik, keramik, AC Changhong. Coba kita lihat apa bedanya dengan pembelian. Aktivitas penjualan di sini adalah pengiriman pesanan terhadap PT Sentosa. Terjadi pada tanggal kita mengirimkan tanggal 5/01/2010 dengan nomor deliver 100 ya. Atas penawaran. Lihat ini ada, kalau dia tidak bisa dipilih dia akan nggak muncul semua. Atas penawaran. Sudah pesan aktivitas penjualan, pengiriman barang, pengiriman penjualan ya, penawaran, pengiriman, tentunya pengiriman pesanan PT Sentosa pada tanggal 5 Januari 01/2010 ya. Ini kita buat aja pakai mobil pickup ya, seperti itu. Nah, atas pesanan ya dengan order 1001 ya. Nah, di sini ingat sama kayak kemarin ya. PT Sentosa tanggalnya deliver di mana dia telah memesan dengan order 100 ya. Nah, kemudian order ini order 1001. Tadi sudah kita pilih ya. Maka dia muncul ini PT Sentosa. Ya. Nah, sudah di mana ya? Di mana dia sudah pesan sebanyak 3 AC Changhong 3, gergaji Fujiyama 2 ya. Dan dia pesan keramik 20 meter kubik. Di mana gergaji listrik Fujiyama yang kita kirimkan sebanyak 2 set. Jadi sesuai pesanan. Ya, kemudian terhadap AC Changhong dia pesan 3, kita baru kirim 1. Maka kita tulis di sini 1. Ya,
Sekarang gergaji Fujiyama dia pesan 2, kita kirim 2. Kemudian keramik dia pesan 20, kita baru kirim 5. Gantikan. Nah, ya. Nah, ingat deliver 1003, deliver 1000, ya. Ini karena pernah saya pakai, ini muncul Surabaya tanggal 5, ya. Sesuaikan, ya, ininya semua, kirim barangnya. Nah, di sini kalau Anda bertanya, ya, nggak muncul Pak harga, memang sama seperti kita menerima pembelian, ya, maka harga juga tidak muncul karena bagian gudang atau bagian gudangnya mereka tidak perlu tahu harga barangnya, ya. Jadi ingat, ya, kita sesuaikan. Kalau ada barangnya yang dipesan, kita baru ngirim sebagian, kita sesuaikan dengan banyaknya barang kita kirim, ya. Kalau sudah, ya, simpan dan tutup. Nah, ingat, sebenarnya bisa nggak saya lakukan dengan apa? Simpan, buka baru. Kan saya tadi simpan, buka tutup. Tapi ini saya buat simpan, buka baru. Ya. Nah, bedanya apa? Terpaksa kita harus cari kan. Kalau tadi aktivitas pengiriman sebagian, kemudian itu bukan simpan dan tutup, simpan, buka baru, maka kita tidak perlu lagi mencari. Karena ini kita membuatnya simpan tutup, maka dia kita lakukan. Nah, itu untuk saya sengaja untuk membedakan bagaimana kalau simpan baru, buka baru, bagaimana kalau simpan tutup, ya. Nah, simpan buka baru itu adalah kalau transaksi yang selanjutnya sama, ya. Oke, di sini terpaksa kita lakukan ini aktivitas penjualan, tadi pengiriman pesanan, ya. Bukan lagi perusahaannya apa? Perusahaannya adalah Sentosa, ya kan? Sentosa, tanggal, ya, bisa kira kirimnya tanggal 6/01/2010, ya. Delivernya dia otomatis, kalau tadi delivernya 100, dia akan nambah 101. Ini kita pakai mobil pick up, kita lihat pesanan, muncul order 1, maka yang muncul adalah yang belum terkirim, ya. Sama dengan pembelian, ya, kita menerima barang, maka yang tidak kita terima, kita hapus, ya. Tapi karena kebetulan ini adalah semua dia kirim, tetapi sebagian-sebagian, sehingga tidak ada barang yang kita hapus. Ingat, deliver 101 tertanggal 7/01 tanggal 2010, ya. Sesuaikan dengan ini adalah tanggal 06/01/2010. Nah, ingat bahwa ini jangan pernah salah, ya. Delivernya ini boleh Anda silap, tapi deliver tanggal. Karena apa? Nanti dia, kalau kita salah tanggal, nanti laporannya nggak benar. Antara apa bisa laporan harian, padahal kan nanti kalau terjadi stock of none, loh, kok menurut accounting barang tinggal sekian, tapi kalau stock of none kok beda. Nah, ya, jadi ada item-item yang nggak boleh salah, ya, terutama ini untuk tanggal tidak boleh salah, ya. Yang terutama yang mandatory kuning-kuning ini, apalagi nama perusahaan, ya, maka yang dia muncul ini. Nah, saya ulangin, ini munculnya sisanya, ya. Kalau sudah, simpan dan tutup. Sebenarnya yang tadi itu bisa kejadian sebelumnya kita bisa bukan simpan baru, dia otomatis seperti pada faktur pembelian dalam modul pembelian. Jadi ingat, ini sudah, kalau semua ingat, sama simpan dan tutup.
Nah, selanjutnya, di sini kita memberikan penjualan terhadap suatu barang dan mendapatkan diskon faktur. Kalau selama ini, kalau terjadi yang pernah kita kerjakan, ya, sebelum-sebelumnya adalah diskon terhadap barang. Nah, kita terima kan tidak ada diskon terhadap faktur. Nah, bagaimana kalau diskon terhadap faktur? Ya, di sini kita ada transaksi kepada perusahaan Powerland pada tanggal 7. Pada tanggal 7 Januari kita melakukan penjualan dengan ongkos kirim, tetapi kita membuat diskon global, ya, bukan diskon per item atau diskon per produk, ya. Di sini kita lihat di mana nomor pesanannya ada, faktur penjualannya, invoice-nya 001, diskonnya adalah sebesar 5 Singapura dolar, tetapi kita bebankan dia ongkos angkut, di mana, ya, ongkos kirim itu, nah, ingat, ongkos kirimnya, kalau Anda lihat di sini tidak menunjukkan kita kirim FedEx, tetapi tidak dikatakan bahwa ongkos kirim di beda tagihan berbeda, enggak, karena kita yang melakukannya. Ya, dari sini kan kemarin nanti kita melakukan tersendiri. Ini berarti ongkos kirim dijadiin dalam satu faktor, ya. Nanti bagaimana membebankan ongkosnya dalam faktur? Karena apa? Kita menagih sekalian, bukan ditagih oleh, kalau sini kan yang ngangkut itu adalah PT FedEx. FedEx nggak mau nagih-nagih sendiri, ya. Jadi kita yang menagih sekalian, gitu ya. Nah, di sini adalah aktivitas penjualan karena langsung mengirimkan dan mengirimkan invoice, ya. Maka kita mengirimkan barang dan sekalian faktur. Ya. Nah, ingat, di sini kita mengirimkan barang atas nomor faktur sekian. Nah, seharusnya kan kita mengirimkan barang itu pasti ada benaran pesanan sebelumnya atau apa. Nah, rupanya untuk ini, ya, bagian pesanan penjualan itu lupa mengirim. Biasa kan gini, kalau kita lihat ini kita menjualnya kepada Powerland. Nah, dengan kursnya pada saat itu adalah 7024. Oke, pada tanggal 07/01/2010, ya. Dengan invoice-nya di sini invoice